Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga terutama nikmat Islam, nikmat keimanan sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati hidayah Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga agama Islam menjadi agama yang penuh dengan kemuliaan. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbil alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Diteliti bahwa pada Al-Quran tersebut sepertiga Al-Quran adalah tentang kisah-kisah para nabi terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu. Dan perlu diketahui bahwa kisah-kisah yang tercantum di dalam Al-Quran bukan kisah biasa, bukan kisah dongeng yang tidak ada maknanya sama sekali, tetapi lebih daripada itu. Kisah-kisah di dalam Al-Quran Allah kisahkan kembali nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu diceritakan kembali ke dalam Al-Quran agar bisa diambil manfaat, agar bisa diambil pelajarannya bagi orang-orang setelahnya. Quran surah ke-12 surah Yusuf ayat ke-111. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya kisah-kisah terdahulu terdapat ibrah di dalamnya. Kisah pertama yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 30 sampai selesai. Yang dimana dimulai dari ayat 30 tersebut Allah menceritakan tentang proses penciptaan manusia pertama, kemudian diberi pengetahuan mengenai seluruh nama-nama benda-benda. Kemudian yang bagian paling menarik adalah ketika para malaikat sujud kepada manusia pertama ini yang dinamai dengan Adam. Pertanyaannya adalah kenapa malaikat bisa sujud kepada manusia padahal malaikat adalah makhluk Allah yang hanya mempunyai takwa. Malaikat yang hanya mempunyai takwa bersujud kepada manusia yang Al-Quran menyebut manusia itu sebagai bashar. 35 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Surah ke-38 ayat 71. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Tidak disebutkan bashar kecuali menunjukkan arti manusia beserta nafsu yang dimilikinya. Dan nafsu inilah para pemirsa yang Al-Quran menyebutkan nafsu ini selalu mendorong kepada keburukan. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya Nabi Yusuf berkata, saya tidak mengklaim, saya tidak menyatakan diri saya terbebas dari kesalahan atau saya suci. Karena pada diri saya masih terdapat nafsu, yang nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama yang dinamai dengan Adam,
kemudian Allah mengajarkan pengetahuan mengenai benda-benda di alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sebutkanlah nama-nama benda-benda ini jika kalian merasa lebih mulia dari Nabi Adam. Maka para malaikat pun berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami tidak mengetahui kecuali apa yang Kau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Kemudian Allah pun berfirman kepada Nabi Adam, ya Adamu, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, sebutkanlah nama-nama itu di hadapan para malaikat. Maka Nabi Adam pun menyebutkan pengetahuannya tentang nama-nama di alam semesta. Maka dari sinilah kita bisa ambil pelajaran bahwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam dalam bentuk penghormatan kepada Nabi Adam disebabkan karena Nabi Adam lebih mengetahui ilmu tentang nama-nama benda tentang alam semesta ini daripada para malaikat. Berita tentang Al-Quran mengenai sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam menyiratkan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua, bahwa siapapun yang mampu menuntut ilmu, memahami ilmu itu dengan penunaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, Allah akan memuliakannya, bahkan memuliakannya melebihi para malaikat. Disebutkan di ayat lain bahwa tidak hanya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang kemuliaan Nabi Adam karena ilmunya, tapi disebutkan di ayat lain orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguh Allah akan menaikkan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang beriman kepada rukun iman yang 6, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang kedua adalah walladzina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kalau kita gabungkan kedua ini, antara keimanan dengan ilmu, kita beriman kepada rukun iman yang 6, dan kemudian kita mencari ilmu karena keimanan kita sambungkan dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita luar biasa tingginya. Dan tidak hanya sebatas ayat-ayat Al-Quran saja menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu, tetapi dalam hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang berita gembira bagi siapapun yang mau menuntut ilmu. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka sungguh pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita hidup di dunia ini pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya mati.
Dan titik finishnya seseorang kehidupan di dunia ini bukan terletak di matinya, tetapi setelah mati itu tuh ada kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan alam akhirat. Yang titik finishnya di akhirat itu adalah kembali kepada surga. Dan jalan menuju ke surga ini tidaklah mudah. Maka dalam hadis yang saya bacakan tadi, bagi kita sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Dengan apa? Yaitu dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi motivasi bagi kita semua agar terus mencari ilmu. Dan sebagai dorongan untuk kita semua agar lebih giat mencari ilmu, kemudian memahaminya, kemudian kita mengamalkannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجتاز السماء